Di dalam Islam itu hukum syariat memiliki sebuah tujuan. Maka kita kenal dengan maqasidus syariah. Kenapa disyariatkan? Ya, ada syariat sholat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian ada hukum qisas, ada wasiat dan berbagai macam hukum syariat. Imam Asy-Syatibi beliau menyimpulkan bahwa hukum syariat itu memiliki fungsi. Ada 5 yang dikenal dengan maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya, ya, hukum di dalam Islam, atau juga dikenal dengan dzaruriyatul khamsah, 5 hal yang sangat penting di dalam Islam yang harus dijaga keberlangsungannya. Yang pertama, maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzuddin, menjaga keberlangsungan Islam, menjaga keberlangsungan agama ini. Orang Yahudi punya syariat, orang Nasrani punya syariat, begitu juga orang Islam juga memiliki syariat. Al-jihad fisabilillah. Nah, itu salah satu fungsinya adalah menjaga keberlangsungan, menjaga supaya orang itu bisa melaksanakan sholat, menjaga orang agar supaya mereka bisa melaksanakan ibadah haji, berlangsungnya, ya, ibadah yang lain di tengah masyarakat, ya, untuk memperjuangkan agama Allah. Sehingga kalau syariat jihad ini dilakukan, maka akan terjaga semuanya. Orang bisa sholat, orang bisa haji, orang bisa umroh, orang bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau itu sudah nggak ada, ya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sangat membenci Islam, ya. Dan bisa saja kita tidak bisa lagi melaksanakan sholat karena dilarang. Kita sudah tidak bisa lagi taklim, ya, thalabul ilmi, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis. Karena apa? Karena ada larangan. Itu diantaranya hifdzuddin. Dan yang kedua adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu adalah menjaga jiwa. Kemarin yang sudah kita kaji adalah tentang hukum qisas. Maka di antara fungsi hukum qisas itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga tubuh, menjaga nyawa. Tidak boleh sembarangan untuk menyakiti orang lain, bahkan membunuh. Maka hukum qisas itu, ya, an-nafsu, ya, bin nafs, yaitu jiwa dengan jiwa. Artinya apa? Kalau ada orang yang membunuh, maka qisasnya apa? Dibunuh. Hanya orang yang membunuh, bukan seluruh keluarganya, tetapi hanya orang itu yang membunuh. Nah, ini syariat. Untuk apa? Untuk menjaga, ya, untuk menjaga keberlangsungan nyawa ini supaya tidak sia-sia, ya. Karena kalau tidak begitu, orang mudah sekali untuk membunuh, orang mudah sekali untuk menumpahkan darah. Ini salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu, menjaga jiwa ini adalah sebuah syariat yang sangat utama di dalam Islam. Makanya dalam Islam itu ada aturannya, ya. Kalau kita memahami hukum-hukum Islam, maka kita akan memiliki pemahaman yang sangat luas dan berhati-hati. Berhati-hati untuk mengkafirkan orang lain, berhati-hati untuk tidak memurtadkan saudaranya sesama muslim, ya. Karena kalau sudah mengkafirkan orang lain, itu konsekuensinya adalah halal darahnya. Memurtadkan orang lain, boleh diperangi. Maka ini harus berhati-hati. Sehingga fungsi daripada
syariat itu adalah menjaga jiwa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mal. Nah, hifdzul mal itu menjaga harta. Di antara fungsi syariat itu menjaga harta. Maka di dalam ayat yang kita kaji membicarakan tentang harta, sehingga kita harus mewasiatkan, ya. Mewasiatkan ini ya wasiat tentang harta. Harta ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang justru harta kita ini digunakan untuk perbuatan-perbuatan dolim, dan harta kita tidak bermanfaat. Jadi harta kita ini adalah harta yang betul-betul memiliki keutamaan. Jadi kita orang muslim itu berhak memiliki kekayaan. Harta ini di dalam Islam dijaga betul, sehingga kekayaan seorang muslim itu harus betul-betul digunakan untuk kemaslahatan. Kemudian yang keempat yaitu hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu adalah menjaga keturunan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam ini komplit, ya, dan sudah mengatur semua lini kehidupan kita. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifdzul aql, yaitu menjaga akal pikiran. Jadi Islam itu mengarahkan seseorang untuk memiliki akal sehat. Jadi syariat Islam itu tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Justru ketika kita ini melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, akal kita menjadi sehat, menjadi waras, ya. Justru orang-orang yang menentang syariat Allah, menentang syariat Islam itulah kadang-kadang akalnya itu kurang sehat, kurang waras, ya. Itulah maqasidus syariah, ya, tujuan Allah mensyariatkan hukum-hukum di dalam Islam ini.